Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltekkes, perkenalkan nama saya Putri Hairun Aziza dengan NIM PO712402400029. Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi tingkat 1A. Dengan mata kuliah Praktik Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Imelda SSIT MBMD. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sistem reproduksi wanita. Nah, kita mulai dari bagian luar terlebih dahulu. Nah, bagian luar sistem reproduksi wanita itu terdapat labia mayora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris. Yang pertama itu ada namanya klitoris. Nah, klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Nah, yang kedua ada vagina. Bagian yang tampak luar ini liang atau lubang vagina, dan di dalamnya, nah itu baru terdampak secara keseluruhan vagina yang sebenarnya. Nah, vagina sebenarnya termasuk alat reproduksi bagian dalam. Nah, vagina tersendiri adalah organ hubungan seksual pada perempuan dan fungsinya juga sebagai jalan lahir bagi bayi yang siap dilahirkan. Nah, ini adalah organ di dalamnya, yaitu serviks, rahim, tuba falopi, dan indung telur atau ovarium. Nah, yang pertama kita bahas tentang serviks. Nah, serviks yaitu menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim dan berfungsi juga untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Nah, selanjutnya ada rahim. Nah, rahim adalah tempat perkembangan janin. Nah, selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya, yang biasa kita sebut dengan menstruasi. Nah, menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Tetapi, jika sel telur dibuahi oleh sperma, itu akan menghasilkan janin atau terjadinya kehamilan, yang kemudian berkembang besar menjadi seorang bayi. Nah, selanjutnya ada 2 buah tuba falopi. Nah, tuba falopi adalah saluran yang dilewati sel telur dan indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi dan tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, yang terakhir ada 2 buah ovarium atau indung telur. Nah, ovarium atau indung telur berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya, dan indung telur berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon ini berfungsi untuk menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Nah, kita sudah membahas tentang alat reproduksi wanita. Sekarang kita lanjut ke alat reproduksi pria. Kita mulai dari bagian luar, yaitu penis. Nah, penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi. Nah, dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Nah, penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut pores skin atau preputium. Nah, pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus ini akan dibuang atau disebut dengan proses sirkumsisi atau disunat. Nah, tujuan sunat adalah untuk mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Nah, di dalam penis itu terdapat satu saluran uretra. Nah, saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nah, ada yang namanya skrotum dan testis. Apa sih skrotum dan testis itu? Nah,
Skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai dengan untuk memproduksi sperma. Nah, sedangkan testis yaitu berada di dalam skrotum terdiri dari 2 buah berbentuk bulat. Nah, testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Nah, produksi sperma dimulai saat masa pubertas. Biasanya itu sekitar kisaran umur 11 sampai 15 tahun. Ada yang namanya epididymis. Nah, epididymis yaitu berjumlah 2. Merupakan tempat untuk pemantangan sperma. Selain itu berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Nah, ada yang namanya 2 buah vas differentia. Nah, fungsi dari vas differentia ini yaitu tempat transport atau jalan sperma yang nanti akan melewatkan ejakulasi ductus untuk mengantarkan sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau biasanya disebut dengan ejakulasi. Nah, pada reproduksi pria terdapat 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki. Nah, yang pertama ada 2 buah seminal vesicles, yaitu berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik. Nah, yang kedua ada 1 buah kelenjar prostate, yaitu menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina. Nah, dan yang terakhir yaitu 2 buah bulb uretral atau Cowper's glands, yaitu menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, itu tadi penjelasan atau pemaparan materi tentang alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.